rencana pembagian Masjidil Aqsa. Bukan pembagian secara simbolis, tapi pembagian wilayah yang nyata menentukan area mana yang boleh digunakan Muslim dan mana yang akan diambil alih oleh Yahudi. Rencana ini diajukan oleh Amit Halevi, anggota Partai Likud yang saat itu berkuasa di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu. Ia menyarankan agar yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa hanyalah Masjid Al-Qibli, bangunan utama di sisi selatan kompleks suci itu. Artinya, hanya sekitar 30% wilayah yang tetap diakui sebagai milik umat Islam. Bagi sebagian besar umat Muslim, ini bukan sekedar rancangan hukum. Ini dianggap sebagai penistaan, serangan terhadap simbol tertinggi umat Islam setelah Makkah dan juga Madinah. Bayangkan sebuah tempat yang tidak hanya dianggap suci, tapi juga menjadi simbol sejarah, iman, dan juga kehormatan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah tempat yang menjadi saksi perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, tempat di mana doa dan perjuangan bertemu. Nah sekarang, bayangkan kalau ada pihak yang ingin membagi tempat itu secara hukum menjadi wilayah milik dua agama. Kedengarannya seperti cerita fiksi politik atau film thriller kan? Tapi inilah kenyataannya. Dan dari sinilah Tufan Al-Aqsa, badai besar yang mengguncang dunia dimulai. 7 Oktober 2023, dunia tersentak. Ledakan, serangan, dan perang yang tiba-tiba pecah di Gaza. Namun di balik semua itu ada sebab yang jarang dibahas. Rencana penistaan Al-Aqsa. Beberapa bulan sebelum Tufan Al-Aqsa meletus, tepatnya Juni 2023, muncul sebuah draft undang-undang di Knesset Parlemen Israel. Isinya rencana pembagian Masjidil Aqsa. Bukan pembagian secara simbolis, tapi pembagian wilayah yang nyata menentukan area mana yang boleh digunakan Muslim dan mana yang akan diambil alih oleh Yahudi. Rencana ini diajukan oleh Amit Halevi, anggota Partai Likud yang saat itu berkuasa di bawah pimpinan Benjamin Netanyahu. Ia menyarankan agar yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa hanyalah Masjid Al-Qibli, bangunan utama di sisi selatan kompleks suci itu. Artinya, hanya sekitar 30% wilayah yang tetap diakui sebagai milik umat Islam. Ini seperti two-state solution. Sementara 70% sisanya termasuk kubah batu atau Dome of the Rock atau Kubatus Sokro akan dikhususkan untuk orang-orang Yahudi dan diubah menjadi bait suci yang mereka klaim sebagai rumah ibadah leluhur mereka. Bagi sebagian besar umat Muslim, ini bukan sekedar rancangan hukum. Ini dianggap sebagai penistaan, serangan terhadap simbol tertinggi umat Islam setelah Makkah dan juga Madinah. Dan yang paling menyakitkan, ini terjadi di saat mereka merasa dunia Islam sedang lemah, terpecah, dan sibuk dengan urusannya masing-masing yang mereka create. Dalam waktu singkat, kemarahan menyebar. Video bentrokan di area Al-Aqsa tersebar luas. Jamaah diserang, gas air mata ditembakkan di malam-malam Ramadan, dan para penjajah terus melakukan penggalian di bawah kompleks Masjidil Aqsa. Dan 4 bulan kemudian, 7 Oktober 2023, bukan Taufan Gaza, bukan Taufan Palestina, tapi Tufan Al-Aqsa, badai besar yang mengatasnamakan masjid itu meledak. Sebuah perlawanan yang mereka sebut sebagai perjuangan untuk melindungi Al-Aqsa dari tangan-tangan yang ingin membaginya. 2 tahun berlalu sejak hari itu. Kini kita sudah memasuki hari ke-730 Tufan Al-Aqsa, seperti yang tulis dalam catatan komunitas atau Genza, dan efeknya jauh melampaui Gaza. Dalam teks tersebut tertulis,
Momentum yang membuat Amsterdam dan London melakukan pawai membela Palestina. Momentum yang membuat persentase masuk Islam di Barat meningkat 400%. Liverpool. You're amazing. Assalamualaikum. So some wonderful things have happened tonight. We invited people into our mosque. So some of the people here were actually protesting outside our mosque, weren't you? Hey, and now we're drinking tea together. Now I am totally different. Yeah. I've learned a lot tonight, actually. So we've had an amazing event. People from all different walks of society. Sebuah titik sejarah yang disebut oleh Syekh Ahmad Yusuf sebagai zaman At-Tawahulat Al-Kubra, era transformasi besar-besaran. Apakah angka itu akurat? Mungkin perlu diverifikasi. Tapi yang pasti, dunia memang berubah. Media internasional mulai membuka ruang bagi narasi yang selama ini terkubur. Dan banyak orang di luar sana yang dulu tidak peduli mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di Al-Aqsa? Yang menarik, rencana pembagian Al-Aqsa bukanlah hal baru. Ide ini sudah berulang kali muncul dalam wacana politik Israel selama 2 dekade terakhir, tapi selalu ditunda karena dianggap terlalu sensitif. Namun pada 2023, rencana itu kembali muncul di tengah naiknya pengaruh partai-partai sayap kanan yang punya agenda Tahwidul Quds atau Yahudisasi Yerusalem. Disinilah banyak pihak percaya bahwa rencana ini bukan kebetulan. Ia disiapkan perlahan, menunggu waktu ketika dunia tidak memperhatikan. Dan ketika itu terjadi, badai pun tak terelakkan. Kalau kita lihat secara politik, langkah seperti ini punya motif yang dalam. Pertama, untuk mendapat dukungan pemilih konservatif yang ingin melihat Yerusalem dikembalikan ke tangan mereka. Kedua, sebagai simbol kekuasaan, karena siapapun yang menguasai situs suci menguasai narasi sejarah. Dan ketiga, sebagai strategi tekanan psikologis, melemahkan semangat umat Islam dengan menyentuh simbol paling sakral mereka. Tapi efeknya justru kebalikannya, bukan membuat takut, tapi membangkitkan. Rakyat Gaza menyebut perjuangan mereka Tufan Al-Aqsa, seolah ingin mengingatkan dunia bahwa badai ini bukan tentang tanah, bukan tentang politik, melainkan tentang masjid yang menjadi saksi perjalanan Rasulullah SAW ke langit. Kini 2 tahun udah berlalu. 2 tahun penuh dengan darah, kehilangan, tapi juga kebangkitan, kesadaran, dan banyak yang mulai menyadari Tufan Al-Aqsa bukan sekedar konflik, tapi peringatan tentang apa yang terjadi ketika manusia mencoba membagi sesuatu yang seharusnya suci. Dalam teks Genza ada kalimat yang begitu menyentuh. 730 hari inilah persembahan masyarakat Gaza untuk menjaga masjidku, masjidmu, masjid kita semua yang telah menjadi saksi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. "730 hari inilah yang telah membuat kita tahu apa arti keteguhan, keberanian, dan kepahlawanan." Kata-kata itu mungkin puitis, tapi juga menyimpan luka. Dan dibaliknya tersimpan pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar sudah melakukan sesuatu untuk Al-Aqsa? Atau kita hanya menonton dari jauh, menunggu badai itu reda sendiri? Seperti yang sudah terbukti, mereka telah merampas Masjid Ibrahimi, tempat makam Nabi Ibrahim dan para nabi yang lain, bukan milik umat Muslim lagi, tapi menjadi milik umat Yahudi. Tufan Al-Aqsa
telah mengubah banyak hal. Politik, media, bahkan cara dunia memandang Palestina. Tapi perubahan sejati tidak datang dari perang atau kekuasaan. Ia datang dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang suci yang sedang dipertaruhkan. Dan mungkin ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki Al-Aqsa, tapi siapa yang berani menjaganya dengan iman, bukan amarah, dengan kebenaran, bukan kebencian. Menurut kalian, apakah rencana pembagian Al-Aqsa ini hanyalah politik belaka, atau memang ada upaya sistematis untuk menghapus simbol Islam dari jantung Yerusalem? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, tetap berpikir kritis, tetap berempati, dan jangan berhenti mencari kebenaran. Karena di balik setiap badai selalu ada pelajaran. Dan mungkin Tufan Al-Aqsa adalah cara sejarah mengingatkan kita bahwa yang suci tidak pernah bisa dibagi.